Prabowo joget-joget ini juga dulu di panggung joget-joget loh. Cuman dulu di panggung joget-joget image publiknya beda dengan hari ini. Kenapa berbeda dengan hari ini? Mungkin karena beda generasi yang melihatnya. Hari-hari ini di politik kan banyak manipulasi-manipulasi. Nah, sehingga manipulasi-manipulasi itulah yang kemudian ditutup dengan gimmick-gimmick. Ini yang Gemoy ini yang begitu sekarang menjadi perhatian dan menarik perhatian para anak muda, itu tumbuh secara organik loh. Bukan kami yang bikin ini Gemoy. Kalau kita lihat survei, anak-anak muda itu senangnya gimmick. Enggak, belum tentu juga, Pak. Karena apa? Ya, jangan dianggap anak-anak teman-teman ini, teman-teman generasi Gen Z, milenial ini, dianggap nggak butuh gagasan. Sehingga yang ditampilkan adalah gimmick-gimmick kepalsuan. Baik, pemirsa, kembali di kontroversi Pilpres Damai, wasit jangan jadi pemain. Sebelum kita bahas soal gimmick, saya ingin menyentil sedikit soal PP. PP nomor 53 tahun 2023, boleh kita tampilkan bunyinya seperti apa. Jadi, Mbak Putri, Presiden Jokowi baru saja mengeluarkan PP nomor 53 tahun 2023 yang mengatur menteri hingga kepala daerah yang maju di Pilpres itu tidak perlu mundur. Benarkah aturan baru ini sangat menguntungkan Prabowo Gibran? Ya, justru semua pihak saya rasa diuntungkan justru ya. Dan ini kan Pak Jokowi posisinya dia menjalankan putusan MK di mana waktu itu Undang-Undang Pemilu digugat oleh Partai Garuda dan akhirnya keluarlah peraturan pemerintah ini. Jadi siapapun presidennya walau bukan Pak Jokowi pun harus keluar peraturan pemerintah ini supaya bisa ada turunan dari Undang-Undang Pemilu tersebut. Nah, kalau kita lihat sekarang strukturnya, Pak Mahfud pun masih menjabat sebagai Menko Polhukam gitu misalnya. Pak Prabowo memang sebagai seorang Menteri Pertahanan, Mas Gibran sebagai seorang wali kota. Tapi kan bukan hanya pasangan Prabowo Gibran saja di sini yang diuntungkan. Jadi saya rasa justru ini adalah bentuk bahwa pemerintahan masih berjalan. Peraturan pemerintah ini sesuai dengan Undang-Undang Pemilu yang telah digugat oleh Partai Garuda dan itu pun bukan maunya Pak Jokowi. Karena yang menggugat juga Partai Garuda, bukan Pak Jokowi. Gitu. Baik, Mas Gamal, ini hanya menjalankan putusan dari Mahkamah Konstitusi. Tapi apakah aturan pejabat tidak perlu mundur saat maju Pilpres itu membuka potensi kecurangan? Mungkin saya ingin masuk ke satu value ya, lebih dalam dari ini semua. 3 hari lalu CR7 itu hampir mendapatkan hadiah penalti kan dalam pertandingan, tapi karena dia merasa dia tidak sliding, akhirnya dia menolak hadiah penalti yang diberikan kepada dia. Begitu. Itu yang pertama. Lalu kedua, mungkin saya ingin menanggapi yang Mas Uki sampaikan tadi. Jadi ancaman terbesar bagi konstitusi hak pilih kita itu adalah kecurangan pemilu. Dan berpura-pura tidak ada potensi kecurangan pemilu, itu akan menghancurkan integritas proses pemilu kita. Dan kalau kita lihat sekarang, bagi saya kita ini sedang dalam masalah besar. MK kemarin mendapatkan putusan ya dari terkait pelanggaran etik ketua MK. Ketua KPK baru-baru ini pun tersangkut kasus korupsi begitu yang mungkin masih proses hukum ya. Kita lihat trennya ke depannya. Dan berbagai entitas lain ya, yang mungkin saya pikir kita dalam sebuah problem besar. Nah, termasuk mungkin kalau kita lihat dalam kembali misalkan apa sih sebenarnya ancaman-ancaman terhadap demokrasi dalam laporan internasional ya. Ini salah satu survei terbesar di dunia untuk mengevaluasi demokrasi di berbagai negara. Ternyata nomor 1 apa? Ketimpangan ekonomi. Bahkan ada salah satu tulisan ya. Electoral fraud ya dari Fort Bragg itu mengatakan bahwa potensi kecurangan itu meningkat sesuai dengan ketimpangan ekonomi. Nah, yang nomor 5 itu adalah kecurangan pemilu. Nomor 4 apa? Batasan kebebasan berpendapat terkait Undang-Undang ITE, dan lihat laporannya pun mengalami penurunan ya terkait kebebasan berpendapat kita secara dari tahun ke tahun ya. Dan yang ketujuh apa ternyata? Campur tangan politik.
Walaupun dalam konteks itu terkait dengan asing dan lain sebagainya ya. Baik. Tapi istilah cawe-cawe ya, mungkin saya pikir kompatibel Jadi begitu. Mas Gama, menurut Anda meskipun aturannya memperbolehkan untuk tidak perlu mundur, sebetulnya sebaiknya mundur saja? Saya ingin memisahkan antara faktor konstitusional dan peran tanggung jawab moral kita semua Oke. ya, dalam konteks ini. Secara moral harusnya mundur. Bukan hanya dalam konteks ini ya. Ini hanyalah satu poin begitu. Di antara berbagai problematika di KPK, lalu cacat moralnya putusan MK ya, dan lain sebagainya. Baik. Nah, oleh karena itu dan ini bisa menjadi sebuah ancaman terhadap demokrasi kita. Dan last point ya, jangan kita remehkan ancaman terhadap demokrasi. Ini bisa berujung pada konflik sosial jika terjadi sengketa pemilu yang memberikan kekecewaan pada sejumlah pihak. Baik. Nah, oleh karena itu kami ya PKS ya, termasuk Anies Muhaimin ya, itu saya pikir punya tanggung jawab moral untuk mempersatukan kita. Saya mengatakan begini, satu poin terakhir, Mbak. Indonesia is not just simply country. Indonesia bukanlah sekedar sebuah negara. It is great, bold, and righteous idea. Saya tahu kadang kita berdebat begitu sengit ya. Tapi ini semua kita lakukan karena kita benar-benar menyayangi Indonesia. Oleh karena itu, mari kita semua punya semangat yang sama untuk menjaga proses pemilu kita demokratis, jujur, dan jauh dari potensi kecurangan pemilu. Baik, Mbak Dahlia, jadi bagaimana ketika sebetulnya aturan itu tidak perlu pejabat publik itu mundur ketika maju pilpres, tapi kalau menurut Mas Gama secara moral seharusnya mundur saja untuk mengurangi potensi kecurangan pemilu? Ya, putusan MK lagi-lagi salah satu indikasi bahwa betapa undang-undang pemilu yang sebenarnya sudah bagus, di mana seorang calon itu harus bebas kepentingan, itu kemudian lagi-lagi dirusak dengan adanya putusan yang membiarkan orang dengan posisi yang yang punya posisi tetap statusnya menjadi calon. Dia hanya diberi cuti. Padahal undang-undang yang dibikin DPR itu sudah menurut saya lebih baik. Tapi mengapa MK malah memutuskan seperti itu? Itu kan misteri. Memang efeknya seakan-akan ya itu yang nggak cuma nguntungin satu pasangan, tapi pasangan lain juga sama. Bukan soal siapa yang untung, siapa yang rugi. Enggak. Ini soal kenapa aturan sudah begitu bagus, malah kemudian di judicial review dan dibiarkan kita jadi setback. Demokrasi yang udah bagus nih, yang check and balance-nya udah oke, di mana calon itu harusnya tidak punya kepentingan, dia bebas dari posisi-posisi strategis yang memiliki potensi relasi kekuasaan yang menguntungkan dia aja, itu malah kemudian setback dengan adanya putusan MK yang nggak perlu mundur gitu ya. Jadi ini yang saya maksud adalah bagaimana kemudian ketika sebuah negara itu kekuasaannya tidak hanya dikuasai misalnya oleh instrumen-instrumen yang resmi, partai politik berkuasa, tapi oleh orang per orang yang kemudian membentuk sebuah kekuasaan yang sifatnya oligarkis, yang mereka kemudian mempengaruhi, bisa mempengaruhi peradilan, bisa mempengaruhi kepolisian, kekuasaan militer. Ini kan yang lebih bahaya, yang saya sebut 2 tahun lalu bahkan potensi oligarkisme yang kemudian ada individu-individu yang bahkan bisa mengatur partai politik lain, bisa mengatur kekuasaan kehakiman, dan itu ternyata telurnya atau buahnya kita lihat sekarang buktinya gitu. Jadi benar, misalnya bagaimana Orde Baru berkuasa itu ada fase-fasenya, dan fase-fase awalnya itu bagaimana kemudian menguasai dulu instrumen-instrumen itu, baru nanti outcome-nya mereka nikmati. Nah, kenapa kemudian dalam pemilu ini menurut saya ini momen kita membangunkan rakyat. Saya setuju rakyat itu jangan bikin confused, pusing, mumet, santai penting gitu, santuy penting gitu. Tapi ingat harus juga dibangunkan dengan adanya fakta-fakta yang membuat mereka itu kemudian punya pertimbangan dalam memilih. Terutama kami di P3 juga gitu. Kita menyampaikan fakta-fakta ini loh yang ada sekarang. Baik. Salah satu yang harus menjadi pertimbangan mereka ketika memilih. Faktanya juga adalah ketika Pak Mahfud masih menjabat sebagai Menko Polhukam, dan ada juga yang kritik mengatakan kepada Pak Mahfud, pemilu itu kan berada di ranahnya Menko Polhukam, berada di ranahnya Pak Mahfud. Apakah ini tidak sama wasit sedang menjadi pemain? Mas tapi kalau enggak kita, dong Mbak, enggak di Menko Polhukam enggak. Langsung, Mbak Dahlia. Kalau boleh saya jelaskan. Saya jelasin mantan dulu. KPU, KPU nih, silakan. Soal aturan enggak KPU, oke, boleh. Jadi dari sisi kacamata itu. Pemilu itu dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kementerian apakah Kemendagri, kementerian apapun, tentara, kepolisian itu nggak boleh mengutak-ngatik pengelolaan pemilu. Yang boleh hanya KPU dan Bawaslu.
Jadi kekuasaan, siapa yang berkuasa dalam mengadministrasikan pemilu? KPU dan Bawaslu. Siapa yang harus taat? Kita semua. Termasuk presiden, wakil presiden yang sedang menjabat, semua menteri gitu ya. Berarti semua Pak Mahfud tidak sedang menjadi pemain ya, wasit yang bukan sedang jadi pemain. Bahkan ketika beliau misalnya tidak jadi wapres pun beliau nggak bisa ngatur KPU. Tidak boleh ada yang ngatur KPU dan Bawaslu. Jadi kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan pemilu terus terang saja KPU dan Bawaslu. Dan tentunya DKPP. Jadi keliru kalau kemudian Pak Mahfud kan ada di situ juga bisa ngatur KPU. Enggak, undang-undang pemilu tidak menyatakan ini itu. untuk menjawab kritik yang tadi ya. Tapi ada yang menarik Mas Uki, ketika sebetulnya diperbolehkan untuk tidak perlu mundur, tapi Pak Prabowo dan juga Mas Gibran ini unik memilih untuk tetap bekerja, sementara yang lain kan gas untuk berkampanye ya. Coba kita lihat juga ada pernyataan dari Bang Nusron Wahid di sini yang mengatakan bahwa Sekjen TPN Nusron Wahid itu menjawab yang hanya wajib dihadiri itu adalah debat KPU ya. Nih, ini untuk menjawab tudingan kenapa sih Prabowo Gibran itu sering tidak hadir kalau diundang oleh forum-forum intelektual misalnya. Kenapa tidak hadir di undangan dialog? Dijawab oleh Nusron Wahid yang wajib dihadiri kan yang debat KPU. Apakah yang di luar KPU itu tidak penting buat Prabowo Gibran? Ya bukan begitu ya. Waktu itu saya ingat banget kok yang di UGM ya kalau nggak salah ya. Yang dibawa oleh Mbak Najwa Shihab. Pak Prabowo datang kayak gitu. Cuman memang ada pertimbangan-pertimbangan ya. Ketika arena perdebatan itu sudah disediakan ya. Lalu ketika ada waktu untuk menyapa warga di bawah gitu ya. Ini kan dimaksimalkan dua-duanya sebaik-baiknya gitu. Nah, dan arena perdebatan itu sudah disediakan oleh KPU gitu. Dan itu kalau nggak salah ada 5 kali. Dan itu adalah yang terbanyak ya dibandingkan sejarah kita sebelum-sebelumnya di pemilu yang lalu. Nah, ketika memang sekarang masih ada ketika masih ada waktu untuk menyapa ke bawah, Pak Prabowo dan Mas Gibran ini memang rajin menyapa ke bawah. Jadi ini hanya pertimbangan strategi saja ya. Ketika kita harus memilih harus ke bawah atau harus memilih untuk berdebat dengan top 1% intelektual, misalnya kayak begitu ya. Why harus ke sini ketika ini sebenarnya udah ada waktunya, saatnya nanti ya. Sementara ini ada ratusan juta orang yang harus disapa untuk disosialisasikan, hey saya adalah Prabowo Gibran, saya capres-cawapres dan memang lain-lain. out of the box ya saya lihat ya. Waktunya kampanye dia kerja, waktunya kerja dia kampanye. Sosialisasi. Tapi satu lagi bos, jadi ini kan undangan dari universitas. Nah ini masalah etika juga. Kita diundang loh, diminta datang untuk mensosialisasikan gagasannya di hadapan para intelektual. Nah ini juga bukan masalah menyapa ke bawah dan lain-lain. Ini juga cuma masalah 3 jam aja kok di acara. Dugaan Bang Ciko kenapa? Karena memang balihonya besar, gagasannya kecil. Ya enggak lah. Oh, enggak ya? Saya tuh sudah membaca kok semuanya dari visi misi 01, 02 dan 03. Dan saya sudah membaca juga ya ada 3 komponen penting. Tapi ya, gagasannya Uki apa gagasannya Pak Prabowo itu? Oh ini Asta Cita. Dokumen Asta Cita. Ya di dalam dokumen Asta Cita itu konkret sekali ya dari 8 misi Asta Cita ya, 17 program unggulan. Lalu juga ada kayaknya Uki lebih fasih untuk menjelaskan itu dibanding Pak Prabowo dan Gibran. Ada 8 program hasil terbaik cepat dan lain-lain. Dan ini sebenarnya bisa diakses oleh publik kok. Sebenarnya itu dengan mudah bisa diakses oleh publik. Dan ketika memang sudah ada forumnya nanti yang resmi juga diisi oleh intelektual kok. Publik gitu. kan ingin Kenapa capres dan cawapres kenapa harus ke sini kan nggak harus kan nggak harus. Itu kan mereka dan di sini ada 200 sekian puluh warga negara Indonesia yang minta untuk disapa. Tapi yang jelas nanti di debat resmi ya Pak Prabowo atau Mas Gibran itu pasti akan datang. Toh 5 kali loh, terbanyak loh. Sebelum-sebelumnya nggak pernah 5 kali. Tiga debat calon presiden. 2 wapres. Justru ini menunjukkan bahwa beliau berdua ini sangat berkomitmen dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Yang satu sebagai menteri, yang satu sebagai wali kota. Tadi katanya menyapa rakyat. Sehingga itu kan fase sosialisasi kan. Mas Ciko harus tahu dong sosialisasi dengan kampanye. Ketika masa sosialisasi. Ya pas masa kampanye malah kerja. Apakah ini adalah ketika dia kampanye? Dari strategi politik masing-masing kubu? Kita akan ulas lebih jauh pemirsa usai jeda.